Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun Anda berada. Kiranya kasih Kristus selalu menyertai kita semua. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Allah yang akan menguntungkan kehidupan manusia, yang akan menguatkan iman percaya kita, bahkan memberikan pengetahuan supaya kita mengerti kehendak Allah dalam kehidupan manusia. Nah, saat ini kita akan melihat Alkitab kita. Saya ambil dalam Injil Matius pasal yang ke-7, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya akan baca bagi saudara. Begini bunyi firman Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Bapak ibu saudara yang diberkati Tuhan, ini adalah khotbah Yesus ketika Yesus berada di bukit. Dan Yesus mengajarkan kepada para pendengar pada waktu itu, ada dua jalan, yaitu jalan yang sempit dan jalannya yang luas. Saudara yang diberkati Tuhan, jalannya yang sempit ini adalah jalan yang menuju kepada kehidupan, Alkitab berkata. Tetapi berbeda dengan jalannya yang luas. Alkitab berkata menuju kepada kebinasaan. Kita tahu bersama bahwa ketika manusia mati meninggalkan dunia ini, maka dia akan diperhadapkan yang namanya dua jalan ini. Yaitu jalan yang sempit atau jalannya yang luas. Dan untuk menentukan bahwa orang ada di jalan yang sempit atau jalannya yang luas, menentukan ketika dia masih hidup di dunia ini. Saudara yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama-sama apa itu jalannya yang sempit dan apa itu jalannya yang luas. Yang pertama kita akan melihat apa itu jalannya yang luas. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Alkitab berkata jalannya yang luas itu banyak orang yang mendapatinya. Banyak orang yang melewatinya. Karena ternyata jalannya yang luas itu di dalamnya tidak ada peraturan atau tidak ada hukum-hukum firman Allah. Dan di situ serba bebas, banyak orang yang melaluinya. Karena di dalamnya ada pencuri, di dalamnya ada pesta pora, bahkan free sex, bahkan narkoba, dan kejahatan-kejahatan lainnya di dalamnya. Tidak ada hukum yang melarang. Itu sebabnya banyak orang mencintai dengan dosa. Karena apa? Senang, enak untuk melakukan dosa. Dan Alkitab berkata, banyak orang yang melaluinya. Ternyata banyak orang yang suka dengan dosa. Dan mereka tidak tahu bahwa ternyata jalan itu adalah jalan menuju kepada kebinasaan. Tetapi berbeda dengan jalan yang sempit. Alkitab berkata jalan yang sempit ini adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan Alkitab berkata hanya sedikit orang yang mendapatinya. Hanya sedikit orang yang melewati jalan tersebut. Saya mau katakan pada pagi hari ini, orang yang mengikuti, yang mendapati jalan yang sempit itu adalah orang-orang yang sungguh-sungguh atau setia mengikut Tuhan. Ada banyak tantangan, ada banyak masalah, persoalan demi persoalan yang mereka hadapi. Tetapi mereka tetap setia. Tetapi mereka tetap sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Berbeda dengan jalannya yang luas. Adalah orang-orang yang tidak taat, tidak setia akan firman Allah. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Kita diperhadapkan dengan dua jalan. Dan Tuhan memberikan kita kehendak bebas untuk memilih di mana yang kita mau jalani. Di dalam kitab Kejadian pasal yang ketiga, kita tahu bersama ketika Allah menciptakan manusia, Allah memberikan fasilitas yang luar biasa kepada manusia.
Tetapi ada satu pohon yang Tuhan larang kepada manusia, yaitu pohon yang memberikan pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tuhan berkata, jangan engkau makan buah itu, nanti engkau mati. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia untuk memilih. Dia tidak ciptakan kita seperti robot yang di-setel pakai remote. Tetapi kita diberikan kehendak bebas. Mau pilih jalan yang sempit atau jalannya yang luas, itu terserah kita, saudara. Saya teringat di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-32, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Bilangan pasal yang ke-32, saya akan baca bagi saudara ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Begini bunyi firman Tuhan, bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub, oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya, kecuali Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita melihat kedua tokoh ini adalah Yosua dan Kaleb. Kita tahu bersama ketika orang-orang Israel ditawan di negeri Mesir selama 400 tahun lamanya. Dan Tuhan mendengarkan seruan mereka. Lalu Tuhan mengutus Musa supaya membawa umat Tuhan pergi keluar dari tanah Mesir. Dan ada banyak tanda-tanda yang heran yang Tuhan buat di tanah Mesir. Dan selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Dan Alkitab berkata, orang yang berumur 20 tahun ke atas, mereka tidak masuk ke negeri Kanaan yang Tuhan janjikan. Hanya Yosua dan Kaleb Tuhan izinkan masuk untuk menikmati negeri itu. Kenapa? Karena Alkitab berkata bahwa Yosua dan Kaleb ini mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Ada banyak tantangan yang mereka alami. Di padang gurun tidak ada air, tidak ada makanan. Mereka tetap setia, sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Berbeda dengan orang-orang yang lain. Mereka mati di padang gurun karena banyak mengeluh, bersungut-sungut, memberontak kepada Tuhan, memberontak kepada Musa. Sehingga mereka tidak masuk ke negeri yang Tuhan janjikan. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, saya mau katakan bagi kita, selama kita masih hidup di dunia ini adalah pergumulan. Banyak masalah, pencobaan, banyak penderitaan, air mata. Tetapi yang saya mau tekankan bagi kita, biarlah kita hidup di zaman akhir ini mau setia, sungguh-sungguh untuk mengikut Tuhan. Itulah jalan yang sempit yang Tuhan inginkan bagi kita. Ayat yang ke-13, betul Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Tetapi kalau kita kembali ke Alkitab, ayat yang ke-13, Tuhan ingin supaya Tuhan mengajak, firman Tuhan berkata begini, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luasnya jalan yang menuju kepada kebinasaan. Tuhan mau, Tuhan mengajak orang-orang percaya untuk masuk pintu dan jalan yang sempit, karena jalan itu menuju pada kehidupan. Tetapi satu hal saya katakan, kita kembali kepada kita karena kita diberikan kehendak bebas. Terserah kita mau pilih yang mana, mau jalan yang sempit atau jalannya luas, itu kehendak kita. Karena Tuhan memberikan kita kehendak bebas. Jadi itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati Tuhan, mari untuk menentukan kita berada di jalan yang sempit atau jalannya yang luas. Bukan ketika kita mati,
tetapi menentukan dari kita hidup. Perjalanan kita untuk mengiring Tuhan. Apakah kita setia? Apakah kita sungguh-sungguh terhadap Tuhan atau kita tidak sungguh-sungguh? Semua tergantung daripada kita ketika kita masih hidup. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hari-hari ini banyak tantangan, tetapi kita mau tetap sungguh-sungguh, tetap setia untuk kita mengiring Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba-Mu telah berhenti berbicara, tetapi biarlah kebenaran firman Allah itu termeteraikan di dalam hati kami, sehingga firman Allah terus bertumbuh di dalam kehidupan kami, untuk kami melihat jawaban Tuhan, untuk kami terus kuat di dalam Tuhan. Karena kami percaya Roh Allah, Roh Kudus akan terus menyertai kita, memegang tangan kita untuk sampai kepada Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Ini menjadi doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.